Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2, mata kuliah akuntansi perpajakan jurusan akuntansi 2018 Universitas Andalas yang beranggotakan Saya Siti Nurdeina dengan nomor BK 1810531007. saya Vela Novita dengan nomor BP 1810532001. Saya Indah Zaharatul Nisa, BP 1810532025. Baiklah, saya Indah Zaharatul Nisa akan menjelaskan tentang persediaan. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian persediaan. Berdasarkan PSAK nomor 14, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aktiva yang berada dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dan aktiva dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya barang dagang yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis persediaan. Yang pertama adalah bahan baku atau raw material. Biaya perolehan bahan baku terdiri dari harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi. Yang kedua adalah barang dalam proses atau work in process. Barang dalam proses adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja dan biaya tidak langsung lainnya. Yang ketiga adalah barang jadi atau finished goods. Barang jadi adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah dibebankan sehingga produk pun siap untuk dijual. Yang keempat ada barang dalam perjalanan atau good in transit. Barang dalam perjalanan adalah barang yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan catatan pembeli. Lalu ada barang konsinyasi atau consigned goods. Barang konsinyasi adalah barang yang telah diserahkan kepada konsigner, tetap merupakan kepemilikan dari konsigner dan dimasukkan dalam persediaan konsigner sebesar harga beli atau biaya produksi. Kemudian kita akan membahas tentang pengukuran persediaan. Biaya persediaan meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain. Yang pertama kita akan membahas tentang biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk, dan pajak lainnya, kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh perusahaan kepada kantor pajak, dan biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang atau trade discount, rabat, dan pos lainnya yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Yang kedua ada biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi barang jadi. Biaya overhead produksi tetap adalah biaya produksi tak langsung yang relatif konstan tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan, serta peralatan pabrik, biaya manajemen dan administrasi pabrik. Biaya overhead produksi variabel adalah biaya yang berubah secara langsung atau hampir secara langsung mengikuti perubahan volume produksi seperti bahan tidak langsung dan upah tak langsung. Yang ketiga ada biaya lain-lain.
Biaya lain-lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Misalnya, dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk membebankan biaya overhead non-produksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan khusus sebagai biaya persediaan. Kemudian kita masuk dalam pembahasan tentang sistem pencatatan persediaan. Nah, sistem pencatatan persediaan ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Yang pertama kita akan membahas sistem pencatatan perpetual. Jadi, di dalam sistem pencatatan perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual maupun dibeli. Yang kedua ada sistem pencatatan periodik. Dalam sistem periodik, persediaan barang dicatat dengan melakukan penghitungan persediaan atau inventarisasi pada setiap akhir periode. Dalam sistem periodik, perusahaan menentukan HPP atau harga pokok penjualan hanya pada saat akhir periode akuntansi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penentuan nilai persediaan. Nah, prinsip akuntansi menetapkan bahwa persediaan harus dicatat dan dilaporkan sebesar harga perolehannya. Namun, apabila harga barang yang dibeli untuk jenis barang yang sama dalam suatu periode yang berubah-ubah, maka penentuan harga perolehan dapat ditentukan melalui metode sebagai berikut. Yang pertama ada FIFO atau First In, First Out. Dalam metode ini, barang yang masuk, baik dibeli atau diproduksi terlebih dahulu, akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Jadi, barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi paling akhir. Yang kedua ada average, weight, atau rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata. Jadi, barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata. Yang ketiga ada LIFO atau Last In, First Out. Dalam metode ini, barang yang masuk, baik dibeli atau diproduksi paling terakhir, akan dikeluarkan atau dijual paling awal. Jadi, barang yang tersisa di akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi di awal periode. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tentang aspek perpajakan dalam akuntansi persediaan. Untuk poin pertama, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat 6, penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP atau harga pokok penjualan hanya boleh dilakukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pencatatan yang diperkenankan adalah sistem pencatatan perpetual. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu, jika mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem perpetual, maka sistem lain dapat digunakan. Yang kedua, ada penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP secara tegas menganut metode FIFO atau First In, First Out atau metode rata-rata. Metode penilaian lain tidak diperkenankan. Mengapa? Alasannya adalah karena kedua metode tersebut menghasilkan tingkat keuntungan atau laba yang paling besar. Pemilihan metode ini harus taat azas, yang artinya jika wajib pajak sudah memilih salah satu dari metode penilaian tersebut, maka untuk selanjutnya harus digunakan metode yang sama. Dalam perpajakan, metode LIFO atau Last In, First Out tidak diakui. Karena dengan menggunakan metode tersebut, perusahaan dapat meminimalkan laba sehingga memperkecil jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Kemudian untuk poin kedua, yaitu dalam akuntansi komersial, dikenal adanya prinsip konservatisme.
yang salah satunya diterapkan dalam penyisihan kerugian karena adanya kerusakan terhadap persediaan barang dagang. Namun, dalam perpajakan, prinsip yang dianut adalah nilai historis dan biaya yang telah direalisasi. Sehingga pada saat wajib pajak akan melaporkan SPT, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Untuk poin ketiga adalah berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat 6, persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehannya. Dengan demikian, jika wajib pajak melakukan penilaian berdasarkan metode harga terendah antara harga pokok dan harga jual, maka harus disesuaikan kembali. Dalam menentukan harga perolehan itu, perlu dilihat apakah terdapat hubungan istimewa antara penjual dan pembeli. Jika terdapat hubungan istimewa, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, harga perolehan itu perlu disesuaikan dengan harga wajar. Untuk poin keempat, ada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 Ayat 1, membatasi beberapa pengeluaran sebagai pengurang penghasilan, yaitu pemberian kenikmatan dan pembayaran melebihi kewajaran. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan perpajakan, harga pokok produksi perlu penyesuaian seperlunya untuk dapat diakui sebagai nilai persediaan. Kemudian, poin kelima yaitu dalam menghitung jumlah persediaan, sering terdapat barang yang masih dalam perjalanan atau goods in transit dan yang berada di tempat pihak lain atau barang konsinyasi. Pasal 1 huruf C Undang-Undang PPN menyatakan bahwa penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau juru lelang dianggap merupakan transaksi penyerahan atau penjualan. Oleh karena itu, untuk tujuan pelaporan dan penghitungan PPN, barang konsinyasi atau barang yang dititipkan kepada perantara tidak termasuk dalam persediaan penitip atau consignor, walaupun barangnya secara nyata belum terjual. Demikian juga dengan barang yang berada di tempat cabang mancanegara, dianggap bukan merupakan persediaan kantor pusat karena adanya prinsip bahwa untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan, transaksi antara cabang dan kantor pusat diperlakukan layaknya antar badan terpisah. Dengan demikian, untuk tujuan pajak, pengiriman barang dari kantor pusat yang merupakan wajib pajak dalam negeri ke kantor cabang di mancanegara dianggap sebagai kegiatan penjualan sehingga diperoleh penghasilan. Di sini saya telah memberikan contoh, yaitu pada 20 Desember 2015, PT Kemilau mengirim barang seharga 100 juta rupiah kepada cabangnya yang berada di Malaysia. Barang itu kemudian dijual oleh cabang PT Kemilau di Malaysia kepada pihak ketiga dengan margin 20%. Nah, untuk keperluan perpajakan, barang tersebut dianggap telah dijual oleh PT Kemilau pada Desember 2015 dengan margin 20 juta yang diperoleh dari harganya, yaitu 100 juta dikali persentase margin sebesar 20% yang dihitung berdasarkan penjualan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, untuk tujuan perpajakan, barang tersebut tidak termasuk dalam persediaan akhir badan tersebut. Selanjutnya, saya Vela Novita akan menjelaskan tentang biaya-biaya dibayar di muka. Yang pertama, pengertian biaya dibayar di muka. Menurut PSAK 9, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Biaya dibayar di muka belum dapat diakui sebagai biaya pada periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai masa manfaat atas biaya dibayar di muka tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis biaya dibayar di muka. Yang pertama, biaya sewa dibayar di muka seperti gedung, kendaraan, mesin. Yang kedua, biaya asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, biaya gaji dibayar di muka. Yang keempat, biaya bunga dibayar di muka.
Dan yang kelima, pajak penghasilan dibayar di muka. Selanjutnya pengakuan, pengukuran, dan pelaporan biaya dibayar di muka. Untuk pengakuan, biaya dibayar di muka diakui pada saat dibayarkan dan dikreditkan pada saat manfaat yang terkait diterima oleh perusahaan. Untuk pengukurannya, biaya dibayar di muka diukur sebesar nilai yang belum terrealisasi atau belum yang diterima manfaatnya. Pelaporan, biaya dibayar di muka disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aktiva lancar. Aspek perpajakan biaya dibayar di muka. Yang pertama, asuransi dibayar di muka. Untuk asuransi dibayar di muka, tidak dikenakan pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Yang kedua, sewa dibayar di muka. Untuk sewa dibayar di muka, yang pertama ada sewa atas tanah atau bangunan. Penghasilan yang diterima atas atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, gudang, dan industri dikenakan PPh final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Yang kedua ada sewa atas kendaraan angkutan darat. Yang pertama, sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, atau taksi yang disewa untuk jangka waktu tertentu, seperti secara harian maupun bulanan berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan dengan wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Yang kedua, ada sewa kendaraan milik perusahaan, persewaan mobil. Perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa untuk jangka waktu tertentu seperti harian, mingguan, maupun bulanan berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Yang ketiga, sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa untuk jangka waktu tertentu seperti acara harian, mingguan, maupun bulanan berdasarkan suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat dipotong PPh 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar. Selanjutnya ada sewa atas asa tetap lainnya. Penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final, dipotong PPh 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak wajib membayar. Adapun besarnya perkiraan penghasilan netonya adalah 30% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Lalu bunga dibayar di muka. Beban bunga yang sebenarnya belum menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan pada periode yang bersangkutan, tetapi dibayarkan terlebih dahulu, disebut bunga dibayar di muka. Biaya bunga dibayar di muka merupakan bunga yang dibayar oleh seseorang debitur sebelum pembayaran hutang terjadwal pertama. Untuk tujuan perpajakan, sebagian besar jenis bunga dibayar di muka ini dibebankan selama masa pinjaman. Selanjutnya, pajak penghasilan dibayar di muka. Yang pertama, ada pajak dibayar di muka PPh pasal 21. Akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan di muka dan setelah diperhitungkan dengan SPT tahunan PPh pasal 21, ternyata kelebihan bayar oleh perusahaan. Yang kedua, pajak dibayar di muka PPh pasal 22. Merupakan pembayaran yang dipungut oleh pihak ketiga pada waktu terjadi transaksi pembelian impor ataupun kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran untuk barang dan jasa dari belanja negara PPh pasal 22. Yang merupakan pembayaran uang muka pajak penghasilan yang pada akhir tahun buku dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan perusahaan. Yang ketiga, pajak dibayar di muka PPh pasal 23.
merupakan pembayaran di muka pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak ketiga atas perhitungan pembayaran bunga sewa misal milik perusahaan. Akun ini didebit ketika bukti pemungutan pajak diserahkan. Kemudian pada akhir tahun buku diperhitungkan dengan pajak penghasilan perusahaan. Lalu selanjutnya pajak dibayar di muka PPh pasal 24. Ini merupakan akun yang menampung pembayaran pajak yang dibayar di muka secara fiskal dan penghasilan perusahaan dari luar negeri. Lalu pajak dibayar di muka PPh pasal 25 merupakan akun yang didebit atas setiap pembayaran angsuran bulanan pajak penghasilan. Lalu pada akhir tahun nanti, saldo akun ini diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang sebenarnya. Nah, untuk contohnya, secara tradisional, praktik akuntansi komersial mengalokasikan biaya itu pada masa yang mendapat manfaat. Nah, di sini contohnya, PT Andi menyewa bangunan sebesar 3 juta untuk masa 3 tahun. Dalam perhitungan laba rugi, PT Andi akan mengalokasikan biaya itu tiap tahun dengan jumlah 1 juta untuk tujuan perpajakan. Dalam ketentuan lama, pasal 11 ayat 10 Undang-Undang PPh menyebut biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasi dengan tarif golongan 3 yaitu 10% atau metode satuan produksi. Nah, berdasarkan ketentuan itu, PT Andi dapat mengamortisasi biaya sewa itu sebesar 50% tiap tahun berdasarkan saldo menurun. Namun, sejak tahun 1995, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, biaya itu tidak dibebankan melalui amortisasi lagi, melainkan dialokasi menurut masa manfaatnya, sehingga perlakuan pajak menjadi transparan dengan perlakuan akuntansi komersial. Selanjutnya, contoh penjurnalan biaya dibayar di muka. Misalnya, Andi membeli polis asuransi 1 tahun untuk bisnisnya yang harganya 1.800.000. Andi membayar di muka dan menggunakan asuransi sepanjang tahun. Saat Andi membeli asuransi, maka didebit biaya dibayar di muka untuk menunjukkan peningkatan aset dan dikredit akun kas untuk menunjukkan penurunan nilai kas Andi. Setiap bulan Andi harus menyesuaikan akun dengan jumlah polis yang Andi gunakan. Karena kebijakan ini bertahan 1 tahun, maka total biaya dibagi dengan 12 bulan, yaitu 1.800.000 dibagi dengan 12 bulan sama dengan 150.000. Jadi biaya 150.000 dari asuransi didebit dan biaya dibayar di muka 150.000 di kredit. Proses ini akan berjalan setiap bulan sampai polis digunakan dan akun aset kosong. Baiklah, saya Siti Nurdeina akan melanjutkan pembahasan mengenai aset lancar lainnya. Aset lancar lain yang pertama akan dijelaskan adalah wesel tagih. Wesel tagih termasuk ke dalam kelompok piutang. Lebih khususnya yaitu piutang dagang. Piutang dagang disubklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu piutang usaha dan piutang wesel. Piutang usaha dan piutang wesel secara prinsipnya transaksinya sama, akan tetapi yang membedakan adalah janji membayarnya. Apabila piutang usaha, janjinya hanya dibuat secara lisan, sedangkan pada piutang wesel atau wesel tagih ini dibuat secara tertulis perjanjiannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa wesel tagih atau piutang wesel atau promise atau juga yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai notes receivable adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan tingkat bunga yang disepakati. Wesel bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Hal ini tergantung pada periode waktu weselnya. Dan yang kedua adalah atas nama atau atas tunjuk. Maksud dari atas nama atau atas tunjuk di sini adalah atas nama berarti tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain. Sedangkan atas tunjuk berarti dapat dipindah tangankan ke orang lain dan bisa didiskontokan ke bank sebelum jatuh temponya. Dan yang terakhir adalah
wesel bisa berjenis tanpa bunga atau dengan bunga, yang mana wesel tanpa bunga berarti saat pembayarannya hanya dibayar sebesar nilai nominal saja. Sedangkan wesel dengan bunga berarti saat pembayarannya harus ditambahkan dengan bunganya, bukan hanya nilai nominalnya saja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ketentuan pajak wesel tagih. Ketentuan pajak pada wesel tagih ini sebenarnya tidak ada ketentuan pajak yang mengatur secara khusus mengenai wesel tagih. Pajak hanya melihat objek pajak dari pendapatan bunga wesel tersebut, yang mana pada wesel yang berbunga, objeknya adalah pendapatan bunga yang termasuk objek PPh 2326 yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto bunga. Berikut adalah contoh dari wesel berbunga yang saya dapatkan. Di soal dijelaskan bahwa PT Lensa Pajak menerima wesel atau promes dari CV Abadi untuk menggantikan piutang usahanya. Wesel dengan nominal 300.000 dengan jangka waktu 2 bulan, bunga 12% dan tertanggal 1 Maret 2020. Pada tanggal 26 Maret 2020, wesel tersebut didiskontokan oleh PT Lensa Pajak ke bank dengan diskonto 10%. Maka jurnal pengakuannya pada tanggal 1 Maret 2020 tersebut adalah piutang wesel di debit sebesar 300.000 dan piutang usaha di kredit sebesar 300.000. Mengapa piutang usaha diletakkan di kredit? Karena wesel yang diterima oleh PT Lensa Pajak tersebut merupakan pengganti piutang usaha CV Abadi. Dapat dibaca dari keterangan soal ini. Selanjutnya adalah tanggal wesel 1 Maret 2020 yang berarti ada jangka waktu 2 bulan tersisa untuk sampai ke tanggal jatuh temponya yaitu 1 Mei 2020. Nilai jatuh tempo dapat dihitung dengan cara nilai nominal ditambah nilai bunga. Nilai nominal wesel adalah 300.000 dan cara menghitung bunga yaitu 12% didapat dari keterangan soal dan dikalikan dengan 2 bulan dibagi 12 dikalikan dengan nilai nominal wesel 300.000, maka didapat bunganya sebesar 6.000. Sesuai dengan rumus nilai jatuh tempo tadi, yang mana nilai nominal ditambah nilai bunga, maka didapatlah nilai jatuh tempo sebesar 306.000. Selanjutnya, sebelum tanggal jatuh tempo, pada tanggal 26 Maret 2020, wesel tersebut telah didiskontokan ke bank dengan bunga 10%. Maka, kita harus menghitung periode diskonto terlebih dahulu. Dapat dilihat pada gambar, cara menghitung diskonto adalah dihitung dari tanggal penjualan diskonto ke bank hingga tanggal jatuh tempo. Didapatlah periode diskonto sebanyak 36 hari. Setelah itu, kita harus mencari jumlah uang yang diterima. Dapat dilihat di sini. Jumlah uang yang diterima dapat dimulai dengan menghitung ulang bunganya. Caranya adalah 12% yaitu bunga yang sesuai dengan keterangan soal tadi dikali 2 bulan per 12 dikali 2 bulan dibagi 12 dikali dengan 300.000 yaitu nilai nominalnya, dapatlah 6.000. 6.000 ini sebenarnya dapat diperoleh oleh PT Lensa Pajak apabila wesel tersebut tidak dijual. Namun karena dijual, maka PT Lensa Pajak harus menghitung ulang nilai diskonto dengan cara nilai jatuh tempo dikali bunga diskonto 10% dikali periode diskonto 36 hari dibagi 360, maka didapatlah 3.060. Pendapatan bunga ini maka dikurangi dengan nilai diskonto yang sebesar 3.060 tadi, maka didapatlah pendapatan bunga bersih yaitu 2.940. Selanjutnya kita harus mencari pemotong PPh pasal 23. PPh pasal 23 yang dipotong yaitu dengan cara tarif 15% dikali dengan 6.000. 6.000 adalah pendapatan bunganya, sehingga didapat PPh sebesar Rp900.
Maka pendapatan bunga yang diterima adalah 2040 didapat dari 2940 atau pendapatan bunga bersih atau sisa bunga yang didapatkan dikurang dengan potongan PPh pasal 23 didapat 2040. Selanjutnya, uang yang diterima dapat dicari dengan mengurangi nilai nominal yaitu 300.000 dengan bunga diterima. Maksud saya untuk mencari uang diterima adalah dengan menambahkan nilai nominal ditambah bunga yang diterima yaitu 300.000 ditambah 2040 yaitu 302.040 rupiah. Selanjutnya, jurnal penjualan Wesel pada 26 Maret 2020. Jurnalnya seperti biasa saja dapat dilihat pada gambar ini. Di debit yaitu ada dua akun yaitu kas sebesar 302.040 rupiah maksudnya di sini. Lalu pajak dibayar di muka PPh 2326 sebesar 900 dan di kredit terdapat dua akun juga yaitu piutang Wesel sebesar 300.000 dan pendapatan bunga sebesar 2.940, di mana pendapatan bunga dari Wesel ini termasuk dalam kelompok penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23-26 dengan tarif 15% dari jumlah bruto. Selanjutnya adalah piutang lainnya. Secara umum, piutang dapat dibagi menjadi dua, yaitu piutang dagang dan piutang lain. Piutang lain atau bahasa Inggrisnya adalah other receivable merupakan piutang non-dagang yang timbul dari aktivitas di luar kegiatan usaha pokok perusahaan. Contohnya ada 7, dapat dilihat di gambar ini. Pertama adalah piutang bunga. Piutang bunga merupakan objek PPh 2326 atau dapat dikategorikan sebagai PPh final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang mana cara menentukannya adalah apabila transaksi bunga ini terjadi karena entitas atau wajib pajak satu dengan yang lainnya yang bukan bank, maka termasuk ke dalam objek pajak PPh 23 atau 26. Sedangkan apabila pendapatan bunga ini terjadi karena transaksi antara suatu entitas atau wajib pajak dengan suatu entitas atau wajib pajak lainnya yang berupa bank atau lembaga keuangan non-bank, maka dikategorikan sebagai PPh final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Selanjutnya adalah piutang dividen. Piutang dividen ini dikategorikan sebagai objek PPh 23 atau 26 untuk badan, sedangkan untuk orang pribadi maka dikategorikan sebagai objek PPh final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Selanjutnya adalah pinjaman kepada karyawan. Pinjaman kepada karyawan ini artinya adalah karyawan meminjam uang kepada suatu perusahaan yang mana nantinya pinjaman kepada karyawan ini bukan dikategorikan sebagai objek pajak. Selanjutnya adalah pembayaran di muka kepada karyawan, yang mana artinya adalah terdapatnya transaksi yang harus diselesaikan karyawan, yang mana karyawan tersebut harus membayar uang muka kepada perusahaan. Nah, pembayaran di muka kepada karyawan ini bukan termasuk objek pajak. Selanjutnya ada uang muka pembelian. Uang muka pembelian ini dapat dicontohkan seperti misalnya perusahaan membeli suatu barang, maka perusahaan tersebut harus membayar uang muka terlebih dahulu. Nah, uang muka pembelian ini dikategorikan ke dalam objek pajak PPN. Selanjutnya adalah klaim kepada asuransi dan klaim pengembalian pajak. Klaim pengembalian pajak adalah klaim pengembalian yang terjadi karena adanya pajak lebih bayar, yang mana baik klaim kepada asuransi dan klaim pengembalian pajak ini tidak termasuk ke dalam objek pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deposito. Deposito tergantung faktanya dapat dimasukkan ke dalam satuan mata uang rupiah atau valuta asing atau jangka pendek atau jangka panjang dan dapat juga dimasukkan di dalam negeri atau di luar negeri. Ketentuan pajak deposito. Bagaimana pembukuan deposito dilakukan dan bagaimana pengakuan penghasilannya yaitu bunga tidak diatur dalam ketentuan pajak. Akan tetapi, pembukuan dan pengakuan penghasilannya itu diserahkan kepada praktik akuntansi komersil yang berlaku di masyarakat dan
Berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah 131 tahun 2000, bunga dari deposito tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yang semula dikenakan pajak 15% telah dinaikkan menjadi 20% dan bersifat final. Dikarenakan sudah dikenakan pajak final pada akhir tahun, maka bunga deposito bukan merupakan penghasilan kena pajak pada SPT dan pajaknya tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai pengakuan keuntungan atau kerugian deposito dalam valuta asing. Untuk deposito dalam valuta asing, keuntungan atau kerugian karena fluktuasi nilai tukar dapat diakui pada saat realisasi atau pencairan deposito. Namun, apabila perusahaan menyelenggarakan pembukuan berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada akhir tahun, maka keuntungan karena fluktuasi nilai tukar tersebut akan diakui dan akan dikenakan pajak pada tahun yang bersangkutan. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton. Semoga videonya dapat bermanfaat dan